Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Alhamdulillah, pada video kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab untuk anak-anakku yang kelas 4 insyaallah. Sebelum itu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kemarin kita sudah mempelajari atau masuk ke bab yang baru berjudul At-Ta'aruf, saling kenal mengenal. Hari ini atau pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut, yaitu tentang qawaid. Apa itu al-qawaid? Al-qawaid itu kaidah. Apa itu kaidah, Pak? Kaidah itu rumus. Rumus itu aturannya. Jadi di dalam bahasa Arab juga ada aturan-aturannya. Ya, jadi seperti ini. Ya. Yang pertama itu, kedua, ketiga dan keempat. Ya. Untuk yang punya buku, silahkan dilihat di halaman 22. Ya, jadi ini persis yang seperti di halaman 22 itu ya. Jadi di sini di nomor 1 ini nomor 1, ini 2, 3, 4. Di nomor 1 ini ada kata ana. Nomor 2 juga ada ana. 3 anta, 4 anta. Apa maksudnya? Jadi di nomor 1 ini ana itu bisa digunakan untuk Amir, Ali, Hasan, Farid, dan Ustaz. Jadi ana Amir, ana Ali, ana Hasan, ana Farid, ana Ustaz. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari Amir, Ali, Hasan, Farid, dan Ustaz ini, mereka semuanya adalah laki-laki. Kemudian kita pindah ke nomor 2. Ana Anisa, ana Khadijah, ana Hasanah, ana Amira, ana Ustazah. Ya, jadi kelima orang ini bisa kita simpulkan bahwa mereka ini adalah semuanya perempuan. Ya. Jadi ana itu bisa digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya, sekarang kita pindah ke nomor 3. Ada anta. Anta Ahmad, anta Khalid, anta Aziz, anta Muhammad, anta Tilmiz. Semuanya ini, lima-limanya ini adalah semua laki-laki. Semuanya laki-laki. Jadi, anta ini bisa digunakan untuk laki-laki, tetapi tidak untuk perempuan. Kemudian ada anti. Anti Azizah, anti Fatimah, anti Mahmudah, anti Marwah, anti Tilmizah. Ya. Semua lima-limanya ini adalah perempuan. Jadi anti hanya boleh untuk perempuan. Anta hanya boleh untuk laki-laki. Tapi kalau ana boleh laki-laki, boleh nama perempuan. Jadi itu untuk kaidah atau rumus yang pertama. Jadi itu tidak boleh dilanggar. Jadi harus anta laki-laki, anti perempuan. Ana bisa dua-duanya. Bisa laki-laki, bisa untuk perempuan. Ya. Gambaran mungkin yang lebih jelasnya ya, Bapak akan tampilkan ini masih sama ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ada tulisan di sini isim domir. Apa itu isim domir, Pak? Isim domir itu kata ganti. Ya, kalau di bahasa Indonesia kita disebut kata ganti. Saya, kamu, dia, dan lain-lain. Akan tetapi di pembelajaran kita ini untuk anak-anakku sekalian, Bapak hanya mengambil 2. Yaitu ana dan ana, mengambil 3 ya. Berarti ana, anta, dan anti. Jadi ana, anta, dan anti ya. Jadi penjabarannya kurang lebih seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi ana bisa untuk perempuan dan laki-laki. Anta hanya untuk laki-laki. Anti hanya untuk perempuan. Jadi misalkan ana. Nah, ana Azizah ini yang perempuan namanya Azizah. Ana Aziz. Aziz dan Azizah. Kemudian anta Yusuf. Ini Yusuf namanya. Anti Mahmudah. Jadi yang bisa kita simpulkan, pertama kata ganti ana. Nah, jadi ini semua kata ganti. Ana kata ganti, anta kata ganti, anti kata ganti. Kata ganti ana digunakan bagi orang yang berbicara baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi ana itu saya. Nah, jadi
saya, jadi digunakan untuk saya. Kenapa dibilang orang yang berbicara? Karena ana ini kalau di dalam tulisan, saya itu di dalam tulisan adalah sebagai pembicara. Kemudian kata ganti anta. Anta digunakan bagi orang laki-laki yang sedang diajak bicara. Jadi kita ada lawan bicara, anta. Nah, itu pasti kita saling berhadapan. Jadi saya bilang kamu, tidak mungkin saya bilang kamu orangnya tidak ada di situ. Nah, kalau saya bilang dia baru, betul. Nah, kalau kita bilang sebut dia berarti orangnya tidak ada. Kalau kita sebut kamu, orangnya ada. Anta ini artinya kamu, tapi hanya untuk laki-laki. Jadi digunakan untuk orang laki-laki yang sedang diajak berbicara. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ini orang pertama pembicara, orang kedua yang diajak bicara, gitu. Kemudian anti, anti adalah digunakan, kata ganti yang digunakan untuk orang perempuan yang sedang diajak berbicara. Jadi sama-sama orang kedua. Jadi karena anakku pernah juga belajar bahasa Indonesia, jadi ada istilah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi ana ini sebagai pembicara adalah orang pertama. Jadi dia orang yang berbicara. Kemudian orang yang diajak berbicara itu namanya anta untuk laki-laki. Kemudian orang yang diajak berbicara yang lain untuk perempuan itu disebut anti. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi anta laki-laki, anti perempuan. Ana boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini bisa dilihat juga di bukunya halaman 23. Jadi yang sebelumnya tadi 22, ini 23. Kemudian seperti biasanya Bapak memberikan sedikit hadiah untuk anak-anakku sekalian. Ya, pekerjaan meskipun tidak banyak. Jadi ada mari melengkapi titik-titik di bawah ini dengan kata anta atau anti. Ingat kalau ada garis begini, garis miring itu diartikan atau. Ya, diartikan atau. Jadi anta atau anti. Ya. Mari kita lihat seperti apa. Ya, jadi ada 10 nomor, tidak panjang, hanya setiap nomor terdiri dari 2 kata. Jadi anak-anakku insya Allah tidak capek. Jadi nomor 1, Bapak beri contoh Khadijah. Nah, jadi Khadijah ini perempuan. Jadi apa yang cocok untuk perempuan? Ya, Bapak contohkan nomor 1 anti. Nah, jadi sini diisi anti Khadijah dan seterusnya. Ya. Kalau nama perempuan diisi kata yang tepat untuk perempuan. Kalau nama laki-laki diisi dengan kata yang cocok dengan nama laki-laki. Jadi silahkan dipilih anta atau anti yang diisi di titiknya ini. Jika ada yang bingung namanya, Pak ini nama perempuan atau nama laki-laki, silahkan ditanya ke Bapak di WhatsApp. Silahkan, insya Allah akan Bapak jawab. Jadi itu pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.